Oh iya, pada waktu itu sempat ada yang bertanya, Bang Ojak kalau kerja di Jepang itu dapat uang transport nggak dari perusahaan katanya. Jadi teman-teman, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di Miyazaki hari ini diguyur hujan guys. Hujannya sangat lebat guys. Pas banget mau berangkat kerja tadi, ngecek jas hujan basah guys. Jadi jas hujan aku taruh di keranjang sepeda, lupa nggak aku plastikin. Jadi kebasahan dan terpaksa kita harus pakai payung. Jadi kalau di Jepang itu kita nggak bisa naik sepeda sambil bawa payung guys. Jadi ya terpaksa kita harus sambil jalan kaki ya kan. Begini suasananya. Hari ini aku ganti shift. Yang tadinya harus masuk jam 7, sekarang masuk jam 8. Jadi udah ada anak sekolah yang pergi sekolah. Ini hujannya cukup deras. Jadi kalau berangkat kerja posisinya hujan tuh kayak gini, agak lumayan ribet ya. Nah di depan sini ada halte bis teman-teman. Jadi untuk adik-adik yang sekolahnya SMA gitu kan, SMK atau mau ke kuliahan, mereka pasti naik bisnya di sini. Atau orang-orang Jepang juga ada yang bekerja mereka yang menggunakan bis. Banyak kok. Gak semua orang di Jepang tuh pakai mobil pribadi gitu buat kerja. Oh ya, info buat teman-teman, kalau misalkan di Jepang itu kita harus sering-sering ngecek cuaca gitu. Ngecek ramalan cuaca. Kalau bahasa Jepangnya itu tenki yoho. Tenki itu cuaca, kalau yoho itu ramalan ya. Jadi tenki yoho, ramalan cuaca gitu. Nah kalau di Jepang itu ramalan cuaca entah kayak BMKG-nya atau apapun lah itu, yang sejenis perkiraan gitu kan, yang mengira-ngira, itu biasanya tepat dan akurat ya teman-teman ya. Malam tadi aku lupa ngecek gitu kan, bahwa besok itu hujan atau enggak. Jadi aku nggak nyiapin jas hujan. Ternyata pas tadi bangun pagi aku baru ngecek, ternyata hujan gitu kan di luar. Nah yang menjadi menariknya teman-teman ya, kalau di apartemen Jepang itu misalkan kita udah di kamar nih, mau hujan sederas apapun itu nggak kedengeran teman-teman. Nggak kedengeran kayak bunyi rintik-rintik hujan lah atau apa. Kalau di kamarku kayak gitu nggak kedengeran. Kecuali kalau misalkan kita di ruang tamu lah gitu. Kalau di ruang tamu agak sedikit kedengeran gitu, rintik-rintik, tapi nggak kedengeran banget. Jadi kalau di kamar tuh kita nggak tahu di luar hujan atau enggak tuh nggak tahu. Jadi pas tadi pun aku ya bangun tidur ya nggak kerasa apa-apa gitu. Aku pikir nggak hujan nggak apa. Tapi pas ngecek cuaca tuh hujan deras katanya, hujan gede gitu. Hari ini hujan lebat. Waduh kata. Pas dicek keluar ya benar hujan gede. Jadi emang kedap suara ya kalau rumah-rumah di Jepang itu. Rata-rata kedap suara. Tapi kalau suara mobil lewat, suara nutup pintu gitu kan, suara yang keras-keras sedikit lah, agak kedengeran. Kayak ini apa? Kalau taifu. Nah kalau taifu itu hujannya beda itu. Hujan campur angin. Karena anginnya itu sama airnya itu nabrak-nabrak ke tembok, sama nabrak-nabrak ke jendela gitu, ke mado ya.
jendela itu mado, kalau dinding itu KB. Biasanya nabrak-nabrak gitu. Jadi kayak gemuruh lah. Isi rumah tuh kayak udah kayak direg-reg gitu sama air. Karena kan kalau taifu itu angin sama air tuh benar-benar bersatu menjadi satu elemen gitu kan ya. Gitu suaranya. Jadi sampai geter gitu si dinding kita tuh. Saking anginnya kenceng banget. Bahkan ya kalau misalkan di musim panas ini nanti nih, kan banyak taifu, banyak angin puting beliung ya. Nah itu rumah-rumah itu jendelanya tuh teman-teman ya, jendela orang Jepang itu mereka pasti dikasih lakban gitu biar nggak pecah. Dikasih lakban di lapis-lapis gitu. Lakbannya juga lakban khusus ya, biar nggak pecah gitu. Jadi kayak gitu. Suasana berangkat kerja hujan guys. Oh iya, pada waktu itu sempat ada yang bertanya, Bang Ojak kalau kerja di Jepang itu dapat uang transport nggak dari perusahaan katanya. Jadi teman-teman, sama seperti halnya di Indonesia, di Jepang pun kita dapat uang transport sebenarnya. Tapi berbeda-beda. Kalau misalkan yang pakai mobil kayak gitu berapa? Kalau misalkan yang pakai angkutan umum kayak bis, kayak kereta itu berapa, itu beda-beda ya. Kalau kita anak magang itu dikasih satu bulannya itu 5.000 yen atau setara 500.000 kayak gitu. Waktu itu temen aku Tayes itu pernah kerjanya disuruh di kota tapi tinggalnya di desa. Jadi dia harus naik sepeda dulu ke stasiun kereta sekitar 45 menit. Nah kemudian dia naik kereta. Nah terus bang gimana untuk bayar keretanya? Jadi itu dikasih kartu sama perusahaan. Kartunya tuh udah banyak saldonya gitu. Jadi kita tinggal pip doang gitu. Jadi kita nggak bayar keretanya tuh. Nggak harus bayar kereta dan apalah beli tiket dan lain sebagainya tuh nggak perlu. Tinggal pip gitu kan. Nah kalau di tempat lain itu teman aku ada yang dia naiknya tuh naik bis. Nah sebenarnya naik bis ini kan lebih mahal. Jadi ya tetap ditanggung sama perusahaan, nggak bakal ditanggung sama kita. Jadi tenang aja. Nah sebenarnya Rayes pun dia mintanya naik bis. Karena kalau naik bis itu halte bisnya deket, di dekat rumah udah ada gitu kan. Ya paling jalan kaki 5 menit gitu ke halte bisnya. Beda kalau naik kereta. Kita dari sini ke stasiun itu ya sekitar 45 menit. Naik sepeda. Bayangin 45 menit itu udah kayak kita lembur kan, 1 jam. Jadi kayak waktu kebuang sia-sia di perjalanan. Alhasil Rayes tuh sempet sakit. Ya intinya nggak betah lah kerja di sana. Kemudian dipulangin ke sini, kerjanya bareng lagi di desa gitu. Nah kalau sekarang adik-adikku kohai lah ya istilahnya, teman-teman yang baru datang kemarin 4 orang itu, Imam, Anwar, Rido, sama Faisal itu kerjanya di kota di Hongsa. Nah bagusnya dikasih apartemennya juga di sana, jadi nggak perlu naik kereta, nggak perlu sepeda jauh gitu. Kan enak ya kalau kerja di sana, apartemennya deket. Nah di sana itu enak banget mereka, jadi perusahaan sama apartemennya tuh sebelahan. Jadi ya enak lah, misalkan jam 12 istirahat siang bisa pulang dulu makan gitu. Jadi berangkat ya orang sebelahan gitu, di belakang perusahaannya banget apartemennya tuh. Kalau kita kan kayak gini lumayan ada usaha ya, harus ada importnya gitu kan buat ke perusahaan 15 menit 20 menit kita. Kalau di sini ya agak sedikit beda gitu. Nah ini alasan kenapa Jepang jarang banget banjir teman-teman. Jadi gorong-gorongnya ini, saluran airnya kayak gini nih, di Jepang itu mereka dibuat lebar dan cukup tinggi ya. Tuh bisa kalian lihat. Jadi ini lebar dan tinggi. Jadi jarang banget banjir lah kalau di Jepang. Bahkan mungkin selama aku di sini ya nggak pernah banjir ya. Karena air dari atas pasti dia ke sini gitu kan.
ke saluran yang satu ini tuh, airnya mengalir ya. Dan juga teman-teman, masih masalah transportasi. Waktu itu aku sempat ketemu sama teman-teman Indonesia yang lain yang kerja di Jepang, yang di sini. Waktu itu ada cewek 7 orang. Nah, waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu aku libur. Tapi nggak semua perusahaan di Jepang itu hari Sabtu libur. Ada teman-teman yang liburnya beda gitu, hari Rabu, hari Minggu. Nah, mungkin kebetulan waktu itu aku libur Sabtu. Nah, mereka masuk. Jadi aku waktu itu mau ke stasiun, arah stasiun. Dan di pinggir jalan itu banyak sekali cewek Indonesia yang mau berangkat kerja lah. Nah, mereka nyapa gitu kan, "Ohayo gozaimasu" gitu kan, kayak halo gitu. Aku assalamualaikum kata gue. Mereka dijemput pakai mobil gitu, mobil perusahaan, ada 2 mobil gitu. Nah, jadi aku keinget juga temen aku yang waktu itu satu LPK. Nah, temen aku pun dia kerjanya tuh dijemput. Dia kerjanya tuh di pengolahan makanan. Jadi dijemput pakai mobil. Nah, untuk masalah transportasi ini nanti teman-teman bisa tanyakan juga pada saat mensetsu. Gitu, nanti kita kalau di Jepang itu kerjanya naik apa, untuk ke perusahaannya pakai apa. Itu juga perlu ditanyakan. Nah, biasanya di kontrak kerja itu udah ada tuh kayak keterangan. Misalkan dari apartemen ke perusahaan itu berapa menit. Terus transportasinya dikasih sepeda atau pakai mobil atau pakai bis atau pakai kereta, itu ditulis juga biasanya. Nah, kalau tidak ditulis di kontrak kerja, kita wajib menanyakan ya. Wajib tanyakan. Kalau misalkan dikasih sepeda, apakah bener dikasih atau cuman apa namanya ya? Atau cuman dipinjami gitu kan. Kalau kita kan nggak dikasih ya, cuma dipinjami gitu. Oke. By the way, aku udah sampai perusahaan. Nanti kita lanjut ngobrolnya pulang kerja. Oke.